Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Meskipun masih secara online ya, kakak dan abang guru sekolah minggunya di sini dan adik-adik masih di rumah. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan lagi, kita harus berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya, persembahannya, duduk yang rapi. Sepanjang ibadah ini, ayo kita harus setia mengikuti dari awal sampai akhir nantinya. Jangan bosan ya, kita harus setia memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nantinya dengan baik. Shalom homa hubarina siam hagenupan orang tua nami. Jadi Arab uhur nami, riak mahita mendampingi nyombata ibagas persikolah mingguan tasadarion. Ase idampingi hitap anak-anak tan nyombata i rumah, ase boy mandihuti ibadah sekolah mingguan han awal dopkosi sampai salose holi ibagas nadear. Terima kasih matene hubani haganupan orang tua nami. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mulai sekolah minggu kita. Tapi kakak mau tanya kabar dulu. Walaupun kakak gak dengar dari sini, tapi di rumah menjawab kabarnya harus kuat ya. Sekuat-kuatnya, gak apa-apa. Oke? Untuk adik-adik semua yang di rumah, apa kabar sekolah minggu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes, yes, yes. Oke, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, anak-anak Tuhan harus senantiasa sehat dan bersukacita. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita mau puji Tuhan lewat pujian kita. Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya berdiri yuk biar semangat. Kita buat gerakannya ya. Benar Tuhan Yesus, tiada berkesudahan kasih setiamu bagi kami. Hari berganti hari senantiasa kasih-Mu ada bagi kami. Kami memuji Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, benar Tuhan Yesus itu sangat baik. Karena itu kita harus meneladani Tuhan Yesus. Meneladani berarti kita mau mengikuti Yesus, melakukan apa yang dilakukan Yesus. Saya sihol usihanku ham Yesus Tuhankin. Ingatkan lagunya dari buku Haleluya kita? Ada yang lagu kita, saya sihol usihanku ham Yesus Tuhankin. Itu artinya kita mau mempersiapkan diri kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Sekarang kita puji Tuhan melalui pujian kita, saya sihol usihanku. Usihanku ham Yesus Tuhan kin, baik
adik-adik sekalian, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Meskipun hari ini kita melakukan kenakalan, besok Tuhan memberikan kasih-Nya yang baru. Bukan berarti Tuhan mengizinkan kita melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi kasih Tuhan senantiasa mau mengampuni kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik lagi keesokan harinya. Benar, kasih Tuhan baru setiap hari dan pertolongannya pun tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, buat hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan kepada kami. Pertolongan-Mu pun tidak pernah terlambat bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Masih dalam keadaan berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, Allah semesta alam, segenap hati kami hendak memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, bermazmur bagi-Mu di dalam ibadah jemaat-Mu ini. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh kemenangan. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini serta memberikan pemahaman yang benar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus, sehingga menjadikan ibadah ini sebagai pujian dan sambutan terhadap anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua yang di rumah, kakak tahu
pasti sudah beberapa minggu di rumah, ada yang merasa bosan di rumah, ada yang malas-malasan, atau ada yang pusing karena belajar dari rumah, mengerjakan tugasnya yang banyak. Tapi meskipun demikian kita tidak boleh berlarut-larut, karena ketika kita bosan, ketika kita malas, ketika kita pusing sampai uring-uringan, itu tidak menyenangkan hati orang tua kita. Nanti orang tua kita pun semakin pusing, dan Tuhan Yesus tidak suka yang seperti itu. Bagaimana kita menghadapi situasi sulit saat ini? Ayo kita serukan nama Tuhan, kita bawakan ke dalam doa. Tuhan Yesus, lihatlah kami dalam kesulitan kami melawan rasa bosan kami. Tuhan Yesus, lihatlah kami bagaimana kami harus mengalahkan rasa malas kami. Karena itu kita senantiasa berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya kita bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari kebosanan kita. Kita serukan nama Yesus. Karena Yesus adalah menara yang teguh, Yesus adalah kota benteng, bisa menolong kita. Kapan saja kita perlu, Tuhan pasti menolong kita. Ayo kita mau siapkan hati kita, kita bernyanyi. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau bangkit dari segala musuh-musuh kebosanan, dari segala musuh-musuh kemalasan. Yuk kita bernyanyi, bangkit, serukan nama Yesus. Sambil bertepuk tangan ya di rumah, kuat tepuk tangannya. Sambil bertepuk tangan, wajahnya harus semangat, senantiasa bersukacita untuk memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita kuat, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekarang waktunya kita titah dan ayat hafalan. Ya, sekarang kita masuk ke titah. Tapi kita ambil ya ganti titah dari Matius 22 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-27. Ayo buka Alkitabnya. Matius 22 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Amin. Mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Sekarang buka Alkitabnya. Minggu kemarin juga ayat hafalan diambil dari mana? Dari kitab Mazmur ya. Sekarang juga kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayatnya yang ke-26. Ayo, Mazmur itu di mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya, betul, perjanjian lama. Mazmur 118 ayat yang ke-26. Sudah dapatkan adik-adik?
Iya, sudah dapat semuanya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ya, ini harus dihafal ya. Bagaimana caranya supaya kita gampang menghafal ayat hafalan? Ayo, sekarang kakak praktekkan ya. Lihat ya, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya, kakak buat peragaannya biar gampang menghafal ayat hafalan. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Oke? Selamat menghafal hari Minggu. Pasti semuanya dari kelas kecil sampai kelas besar menghafal ayat hafalan. Oke? Ada pesan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anak Tuhan. Katanya kita harus menjadi garam dan terang dimanapun berada. Apapun situasinya, apapun keadaannya, dimanapun kita harus menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang di situasi saat ini yang kita tetap di rumah? Berarti kita harus menuruti nasihat orang tua kita ketika kita disuruh di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang diberikan orang tua atau tugas-tugas dari guru. Dengan melakukan itu kita menjadi terang juga di rumah kita. Tuhan berkata di mana saja, meskipun saat ini kita hanya di rumah, jadilah terang di rumah kita juga. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mau memuji Tuhan, Yesus terang dunia. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita buat gerakannya ya. Bisa dilihat kakak-kakak guru sekolah minggunya. Supaya kita dijadikan Tuhan terangnya dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Yesus terang dunia, dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku kan tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kita sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan setelah ini. Kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan bahwa kita benar-benar mau menceritakan kasih Tuhan. Jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Yesus terang dunia, dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku kan tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala.
Allah, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang Tuhan beri. Kami boleh menikmati pagi ini dan kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Bapa, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuliakan Engkau. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kakak mau tanya, apa kabarnya buat adik-adik semua? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Jadi adik-adik, kalau sudah ada sukacita, artinya ada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Adik-adik kita baca bersama-sama, tetapi sebelumnya kakak bacakan judul besarnya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita baca 1, 2, ya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kakak mau bertanya, apakah adik-adik punya idola? Tahu kan idola itu apa? Idola itu seperti artis kesukaan, atau idola itu seperti seseorang yang sangat-sangat adik-adik banggakan dan boleh jadi teladan juga dalam hidup adik-adik. Yang sering memang yang selalu kita idolakan siapa adik-adik? Artis kan? Ya, contohnya ini. Nah, contohnya adik-adik ini.
Pasti semua deh adik-adik tahu ini siapa ini. Siapa? Bukan Kak Sion ya yang ada di gambar ini maksud kakak. Ya ini adalah artis dari Korea. Blackpink. Ya pasti semua udah tahu bagaimana gerakannya, bagaimana lagunya. Ya adik-adik lebih tahu lah daripada kakak. Nah yang kedua adalah ini. Ini lagi lebih familiar ya adik-adik. Di sekolah ini harus hafal siapa namanya, ini siapa dia. Siapa adik-adik? Jangan bilang karena gak masuk sekolah 2 minggu jadi lupa. Ini adalah Bapak Presiden kita nomor 1 di Indonesia. Siapa namanya? Bapak Joko Widodo. Ya pintar. Nah adik-adik, kedua tokoh ini mungkin ini ada yang mengidolakan. Bapak Presiden juga gitu ya. Nah kalau ada pemberitahuan Blackpink mau datang ke Batam atau Bapak Joko Widodo mau berkunjung ke Batam, kira-kira ekspresi adik-adik seperti apa? Nah ekspresinya kira-kira seperti ini kah? Seperti gitu atau seperti ini? Gak suka gitu, nangis. Pak kakak yakin kalau seandainya Blackpink datang ke Batam ini ekspresinya pasti seperti ini nih. Atau kalau Bapak Joko Widodo datang ke Batam ini pasti ekspresinya juga senang. Makanya kalau Bapak Joko Widodo datang pasti dipersiapkan. Anak-anak di sekolah persiapkan bendera itu. Terus dipersiapkan tari-tarian menyambut Bapak Joko Widodo. Pasti enggak sedih seperti ini ya kan? Pasti gembira, bahagia. Nah, terima kasih kakak. Nah adik-adik, demikian juga ketika pada saat itu dalam teks firman Tuhan kita hari ini. Di mana ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah kita lihat dalam ayat yang ke-12 bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem. Banyak orang mendengar. Nah ketika banyak orang mendengar bahwasanya Yesus mau datang ke Yerusalem, mereka lalu, Yesus mau datang loh. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang banyak membuat mujizat mau datang. Apa yang mau kita lakukan? Nah itu yang merupakan ekspresi banyak orang pada saat itu. Orang yang mendengar tentang mujizat yang Yesus lakukan, orang yang mendengar tentang pengajaran yang Yesus lakukan, mereka bersukacita dan berkata apa yang mau kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah adik-adik, apa yang dilakukan? Kalau tadi Bapak Presiden datang, pasti dipersiapkan jalanan dibersihkan. Kemudian dipersiapkan juga tari-tarian menyambut presiden. Atau kalau Blackpink lah, artis Korea itu datang ke Batam. Pasti adik-adik juga mempersiapkan gitu ya, kedatangan artis gitu kan, dengan penuh bahagia. Nah demikian juga pada saat itu ketika Yesus mau datang ke Yerusalem, maka apa yang mereka lakukan? Di dalam sukacita mereka, kita lihat dalam ayat yang ke-13. Mereka mengambil daun-daun palem. Mereka mengambil daun-daun palem untuk menyambut Yesus dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Kira-kira keadaan waktu itu seperti ini. Nah, ketika Yesus datang dengan seekor keledai, lalu banyak orang yang bersukacita pada saat itu mengeluh-elukan Yesus, menyongsong Yesus sambil berseru-seru dan berkata. Banyak orang pada saat itu. Nah, apa perkataannya adik-adik? Perkataannya adalah, mari kita sama-sama membaca ya. Kita sama-sama membaca dengan semangat. Dalam ayat yang ke-13b yang ada kata Hosanna sampai Raja Israel. 1,
2, 3. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, artinya mereka bergembira, mereka bersukacita akan kedatangan Yesus. Nah, adik-adik semua, betapa luar biasanya penyambutan. Orang-orang banyak pada saat itu menyambut Yesus. Lalu adik-adik yang terkasih, bagaimana adik-adik, bagaimana kita menyambut Yesus di dalam hati kita, menyambut Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik, kakak tahu, kalian pasti bosan di rumah, kalian sudah jenuh di rumah, sudah hampir 3 minggu ini kalian sekolah di rumah, belajar di rumah, bahkan kebaktian juga di rumah. Tapi adik-adik, ketika dalam kebosanan tersebut, bagaimana kita boleh tetap bersukacita menyambut Yesus? Tandanya apa? Dengan bernyanyi sungguh-sungguh, dengan berdoa sungguh-sungguh, kemudian juga mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Nah, adik-adik, dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Jangan takut adik-adik, sekalipun seolah-olah virus corona itu mencekam, menakutkan adik-adik, tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa yang tetap melindungi kita hingga saat ini. Bagaimana selaku kita anak-anak Tuhan berseru dan berharaplah kepada Tuhan. Caranya bertekun di dalam doa, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Seperti lagu kita seringlah kita nyanyikan ya adik-adik, Allahku besar. Jadi adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyi Allahku besar. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya adik-adik, Allahku besar, Allah kita besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu jangan takut adik-adik, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir adik-adik semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selaku kita juga anak-anak di tengah-tengah keluarga, peran kita selaku anak di tengah-tengah keluarga, hormatilah orang tua kita, dengar nasihat mereka dan taat kepada orang tua. Apalagi dalam situasi seperti ini, orang tua kita memiliki banyak pikiran, pekerjaan mereka juga banyak terbengkalai, mengurusi adik-adik lagi dalam sekolah, dalam belajar di rumah, dan kita memiliki Allah yang besar. Jangan takut, kita aman, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Yang terakhir adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selaku anak kita di tengah-tengah keluarga, apalagi di dalam situasi seperti ini, apa yang bisa adik-adik lakukan? Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan. Doakan orang tua kita, doakan situasi kita saat ini supaya penyebaran virus corona boleh berhenti dan kita boleh beraktivitas seperti semula. Yang kedua adalah adik-adik, hormatlah kepada orang tua, dengar dan taati orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri pada saat ini. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami menyambut Yesus di dalam hati kami, di dalam diri kami, melalui sikap kami dengan sungguh-sungguh memuji Engkau. Sikap kami bertekun di dalam doa, mendengar firman Tuhan, dan sikap kami bagaimana kami boleh yakin dan percaya Allah kami besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi situasi pada saat ini, dan ajari adik-adik kami seluruhnya Tuhan untuk boleh taat, hormat kepada orang tua, untuk boleh mendengar nasihat orang tua. Berkati seluruh anak-anak Tuhan dalam proses belajar mengajar mereka di rumah masing-masing. Tuhan boleh memberkati buat seluruh orang tua juga. Tuhan boleh memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan yang boleh tetap melindungi mereka. Demikian juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu seluruhnya. Tuhan boleh tetap memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk boleh tetap berharap di dalam iman kepadamu dalam menghadapi situasi saat ini. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan mampu menghadapi situasi ini. Terima kasih Bapa, harapan kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman, senantiasa mengingat dan merenungkan kembali firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo semuanya dipersiapkan persembahannya, dilipat dengan rapi, dipegang tangan kanan. Kita angkat sama-sama ya. Kita katakan, apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 2, 3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang bahasa Simalungun ya. Huberedoon hubani harajaon ninai bata. 2, 3 ya. Huberedoon hubani harajaon ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan lewat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita kembali angkat pujian ini, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan.
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, jikalau pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh bernyanyi dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami. Dan ajari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganop, pasada uhur nami ase torang ganup, sing boy dalanun nami salakah na torsa, dop hamasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.